Siap, Pak Liai. Hari ini kita masih berbicara atau berdialog mengenai sidang atau PK terpidana kasus Vina yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung, dan masih bersama dengan saya sejumlah narasumber. Di studio ada Mas Reza Indragiri, kemudian melalui sambungan Zoom ada Bang Jutek, Pak Susno dan juga Bu Elsa. Di segmen ini saya ingin mulai ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, melihat pertimbangan Mahkamah Agung kemudian menolak PK terpidana kasus Vina, yang pertama adalah soal tidak adanya kekhilafan hakim, kemudian yang kedua adalah soal novum yang dianggap bukanlah bukti baru. Apa yang ingin Anda tanggapi, Pak Susno, mengenai hal ini? Apakah memang tidak cukup itukah bukti-bukti yang kemudian dilampirkan pada saat PK, sidang PK, maupun juga baik itu bukti-bukti saksi baru mungkin atau bukti-bukti saintifik? Pak Susno? Baik, nampaknya Pak Susno belum bergabung kembali. Oh, oke. Saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu kalau gitu. Mas Reza, saya masih berkaitan dengan dua tadi, soal tidak ada kekhilafan hakim. Yang kedua soal novum yang dianggap bukanlah bukti baru. Termasuk juga bukti-bukti saintifik yang kemudian ada di sidang PK yang begitu panjang kita ikuti bersama. Apa yang ingin Anda tanggapi soal ini? Kalaupun ada bukti baru, masih ada sifatnya problematis. Ini menyangkut sebagaimana tadi disebut-sebut hal ihwal terkait dengan validasi. Begini, saya ambil ilustrasi kasus O.J. Simpson yang di Amerika Serikat. O.J. Simpson adalah seorang olahragawan tenar yang suatu ketika didakwa sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Jaksa menggunakan DNA untuk meyakinkan hakim bahwa pelaku pembunuhan tak lain tak bukan adalah O.J. Simpson. Namun mekanisme hukum di Amerika Serikat memungkinkan O.J. Simpson alias terdakwa untuk mengakses DNA tersebut. Sehingga O.J. Simpson melakukan uji tandingan, melakukan counter examination atau cross examination terhadap barang bukti yang sama. Dengan demikian, di ruang sidang dihadirkan dua versi pembuktian saintifik. Satu pembuktian versi penyidik, satu lagi pembuktian versi terdakwa. Putusan hakim apa? Ternyata hakim pada kasus itu lebih teryakinkan oleh pengujian saintifik oleh terdakwa sendiri. Sehingga O.J. Simpson diputus bebas. Sayang beribu sayang, mekanisme semacam ini tidak tersedia di Indonesia. Sehingga prinsip fairness atau kesetaraan di hadapan hukum praktis bisa kita perdebatkan. Karena barang bukti itu yang perlu diuji secara saintifik itu dikuasai sepenuhnya oleh penyidik dan tidak bisa diakses dengan cara yang mudah oleh pihak terdakwa dalam rangka cross examination. Itu artinya di ruang sidang yang mulia itu praktis hanya disodorkan satu versi hasil uji saintifik, yaitu versi penyidik. Terdakwa tidak bisa menyajikan hasil uji saintifik tandingan yang semestinya juga bisa dipertimbangkan oleh hakim. Nah, sembari kita menunggu adanya salinan putusan PK ini, maka penting bagi kita, bahkan saya sesungguhnya sudah merekomendasikan ini ke sekian banyak teman-teman advokat, baik itu pada kasus pembunuhan di Subang dan juga pada kasus Cirebon, saya sampaikan saran saya, sebelum PK akan sangat konstruktif apabila teman-teman advokat memberikan kontribusi dengan mengubah aturan main di Indonesia ini. Yaitu lewat judicial review dulu di Mahkamah Konstitusi, agar akses terhadap barang bukti betul-betul dibuka bagi kedua pihak. Yaitu bagi penyidik yang kemudian ditindaklanjuti oleh jaksa, dan juga dibuka sepenuhnya bagi terdakwa. Dengan demikian tersedia dua versi hasil uji saintifik, serahkan kepada majelis hakim, biarkan majelis hakim lebih teryakinkan oleh versi yang mana. Itu menurut saya yang perlu dilakukan, atau paling tidak dipertimbangkan untuk dilakukan oleh teman-teman advokat, baik pada kasus ini maupun kasus-kasus lainnya. Senyampang Oto Hasibuan yang sekarang menjabat sebagai wamen di bidang hukum, ini merupakan masa yang baik bagi teman-teman advokat, teman-teman peradi untuk mempertimbangkan usulan saya ini. Apa yang menjadi catatan Anda ketika kemudian kita masih berbicara soal kasusnya, kemudian sekarang ada sidang, ada PK-nya yang kemudian ditolak. Apa yang menjadi catatan Anda sejak awal sampai dengan saat ini? Wah, sejujurnya anti klimaks. Oke. Sampai jam 8 pagi tadi, saya masih membangun ramalan mengacu pada model strategis bahwa majelis hakim punya dua kepentingan dari kasus ini. Pertama, menjaga marwah Mahkamah Agung, dan yang kedua, menjamin karir mereka ke depan. Hitung-hitungan di atas kertas, dua kepentingan ini hanya akan bisa direalisasikan kalau putusannya betul-betul sesuai dengan ekspektasi publik.
pandangan ini bisa diperdebatkan, tapi saya sedang menggunakan model strategis sebagai pisau analisis ketika hakim membuat putusan. Sampai jam 8 saya masih membayangkan hakim akan mengabulkan permohonan PK. Sehingga simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Tapi beberapa jam kemudian saya harus menelan kopi pahit bahwa ini di luar dugaan saya. Anda sangat tidak menduga. Kendati demikian, saya mencoba mengesampingkan respons subjektivitas saya. Secara objektif, saya menyimak perkataan hakim dan saya tidak punya pilihan kecuali menganggap bahwa proses penegakan hukum pada kasus ini sudah sempurna. Upaya hukum selanjutnya? Ya, tak lain tak bukan adalah PK. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, sebelum PK, alangkah baik untuk dipertimbangkan mengajukan judicial review terlebih dahulu untuk mengubah aturan main agar setiap barang bukti bisa diakses oleh kedua belah pihak, baik penyidik maupun terdakwa. Oke, Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Terima kasih Mas Reza sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Sekali lagi terima kasih. Saya akan lanjut berdialog dengan 3 narasum saya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Mas Reza harus meninggalkan kita saat ini. Tapi saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi saya berbicara soal 2 hal, Pak. Yang pertama soal kehilafan hakim yang disebutkan kenapa kemudian PK ini ditolak oleh MA. Kemudian soal novum atau barang bukti yang bukan disebutkan merupakan barang bukti yang baru begitu. Apa yang ingin Anda mungkin menjadi catatan Anda dari 2 poin ini? Pak Susno, kami belum bisa dengar suara Anda. Ya, silakan Pak. Dari mute ya. Ya, sudah 1, 2, bisa 3, terdengar Pak. bagaimana? Nah, dengan Pak Riza ya, saya agak tidak sependapat ya. Bahwa Pak Riza mengatakan harus diterima ini, bahwa ini yang prosedur yang sudah benar, mekanisme yang sudah benar. Pak Riza sudah memaparkan secara akademis tentang pendapat beliau sesuai dengan keilmuannya. Saya sangat meyakini apa yang dipaparkan Pak Riza waktu sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon yang pertama maupun yang kedua. Kok gampang sekali Pak Riza mengatakan menganulir pendapat dia, jika dia mengatakan bahwa ini sudah sesuai saintifik, bahwa ini sudah benar, sesuai prosedurnya benar, mekanismenya benar. Ini didengar orang banyak, Pak Riza. Gampang sekali Bapak mencabut pernyataan. Atau itu bahasa klise. Ya, saya nggak tahu. Oke lah. Baiklah, kita kembali ke laptop ya. Bahwa yang kita soroti di sini bahwa tidak ada kehilafan hakim. Apa yang dipaparkan pada sidang PK di Pengadilan Cirebon demikian banyak gitu kehilafan. Nah, kalau saya sampaikan di sini tidak elok gitu. Demikian banyak, amat banyak sekali gitu. Yang kedua, tentang nupum. Nupum yang dicari itu bukan barang bukti, tapi alat bukti. Kalau barang bukti itu berupa pisau, berupa batu, ya ini alat bukti. Alat bukti itu sebagaimana pasal 184 KUHP. Keterangan saksi itu alat bukti. Saksi yang belum pernah didengar di pengadilan negeri ataupun di pengadilan pada level apa, dia memberikan saksi pada ke PK ini, ditemukan kesaksiannya, itu alat bukti baru namanya. Alat bukti baru berupa keterangan saksi. Nah, kita nggak usah lah berteori panjang-panjang lah, sesuai hukum kita aja lah. Siapa yang mengatakan itu bukan alat bukti? Itu alat bukti baru. Nah juga ini kita mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa tidak sependapat dengan mengatakan tidak ada kehilafan. Tidak sependapat dengan mengatakan bahwa tidak ada alat bukti baru. Nah karena ini sudah divonis oleh hakim seperti itu, oleh Hakim Agung, maka oke lah silakan para pahlawan-pahlawan pencari kebenaran dan keadilan dengan sumber daya sendiri terpanggil hati nuraninya untuk membela ini dengan menempuh upaya hukum lagi, yaitu PK. Nah, apapun yang kita berdebatkan, yang disampaikan oleh hakim, pertimbangannya tentang alat tidak ada nupum dan tidak ada kekeliruan, itu kan menyangkut prosedural. Tapi kebenaran materialnya apa sih perkara ini? Ada nggak pembunuhan itu? Apa ini kecelakaan? Nah itu loh, kebenaran material. Bukankah pidana? Masalah pidana yang dicari adalah kebenaran material. Pembunuhan itu nggak ada.
Nah, sudah terbukti ada kecelakaan. Oke, Nah, Pak Susno, tapi kalau mau yang Anda sampaikan, dibantah, ya mohon maaf saya potong. Apa yang Anda sampaikan saat ini itu juga yang Anda sampaikan pada saat Anda dipanggil menjadi ahli dalam sidang PK? iya. Hmm. Saya katakan berkali-kali, ini TKP-nya pun sudah salah, bukan di wilayah kota, tapi wilayah kabupaten, lokos deliktinya udah salah, segala macam udah salah gitu. Nah udahlah, kalau begini, ya silakan Pak Jutek dan kawan-kawan yang masih punya hati nurani untuk melakukan pembelaan. Ya, oke lah. Kalau katanya ini tidak memenuhi syarat untuk PK, tapi secara material perkara ini ada enggak sih? Mhm. Nah, udah itu aja, tolong dijawab ini. Mhm. Ya, oke lah. Saya kira itu aja dari saya. Baik, Pak Susno, yang juga menjadi pertanyaan soal putusan ini, soal adanya intervensi hakim, Pak Susno, mungkin menurut Anda atau bagaimana mungkin point of view dari Pak Susno mengenai hal ini? Maksudnya intervensi hakim gimana? Dalam Hakim arti, kan ya. hakim Mahkamah Agung ini kan sudah hakim tertinggi ini kan. Hmm. Nah, yang mengintervensi kalau ada intervensi tidak mungkin dari pengadilan negeri, mungkin intervensi dari pihak luar. Ada apa tidak? Ya saya nggak bisa berpraduga ya. Mhm. Yang bisa adalah ya aparat-aparat pengawas, yaitu siapa? KY gitu kan yang punya kewenangan ini. Ketua Mahkamah Agung, kemudian aparat penegak hukum lainnya untuk menyelidiki apakah putusan ini murni ataukah ada hal-hal lain. Bisa saja. Karena kita lihat kan putusan terhadap Tanur, kan itu Tanur. ada mainnya. Nah, di sini saya tidak menuduh. Kalau menuduh salah, saya nggak punya bukti. Mhm. Tapi tidak salah kalau ini juga diadakan pengawasan. Karena ini agak kontroversi putusan ini. Mhm. Bertentangan sekali dengan keadilan masyarakat. Oke. Sebenarnya masalah hukum ini gampang sekali sih. Tinggal kita mau bawanya kemana. Kalau misalnya bawa tidak terbukti ya gampang aja lah. Udah cari langsung aja vonis. Nggak ada hukum. Nggak ada apa itu kehilapan. Ya sudah. Tapi kan tidak dijelaskan. Tidak ada kehilapan itu yang mana. Oke. Yang hilapnya nggak benar. Tidak ada hukum yang mana. Apakah kita nggak, saya belum baca berkasnya kan. Apakah saksi yang diajukan sekian banyak itu bukan hukum? Mhm. Mhm. Apakah kajian terhadap alat bukti saintifik, yaitu terhadap HP, itu bukan hukum? Dijawab dulu. Baru kita percaya, oh itu hukumnya betul Oke. nggak ada, itu bukan hukum. Baik. Itu pisang goreng gitu. Baik, Bang Jutek, saya juga ingin meminta pandangan Anda sebagai kuasa hukum ketika kemudian ada dua alasan ini yang menjadikan PK klien Anda ditolak, ada soal tidak ada kehilapan hakim, kemudian novum yang disebutkan bukanlah bukti baru. Sebetulnya apa yang menjadi sudut pandang gitu ya dari kuasa hukum para terpidana ketika mendengarkan kesaksian atau mungkin mendengarkan dari hakim yang disampaikan oleh Mahkamah Agung hari ini? Mbak Patricia, saya ingin menyampaikan, saya hanya mengorek atau menarik ke belakang tahun 74 peristiwa Sengkon dan Karta, itu nggak ada sidang PK tanpa ada prosedur yang berbelit seperti kita menghadirkan persidangan di kasus Vina Eki Cirebon seperti saat ini. Ketika tahun 74 mereka divonis, lalu di penjara, ditemukan ada yang mengaku bahwa dialah pembunuhnya, itu para terpidana yang saat itu sedang menjalankan Sengkon dan Karta sedang menjalani pidana itu dikeluarkan dulu. Ya, ini peristiwanya nggak berbeda jauh dan tidak banyak berbeda seperti kasus Vina dan Eki di Cirebon. Saat ini kami menghadirkan ada fakta bahwa sebenarnya itu adalah bukan fakta pembunuhan, ya. Ada kemungkinan bahwa itu adalah fakta kecelakaan. Harusnya diuji ya dari saksi yang kami hadirkan yang melihat itu fakta itu kecelakaan ya. Kemudian kami menghadirkan adanya proses yang salah ketika di awal ya. Nah, ini kami hanya menguras balik apa yang kami hadirkan gitu ya, bahwa mereka tidak didampingi penasihat hukum. Sudah kita jelaskan apa yang disampaikan Bu Elsa tadi ya, bahwa ada tanda tangan tanggal 1 Bu Titi. Nah kan kita udah jelaskan di persidangan bahwa faktanya tidak didampingi dan itu tanda tangan tidak pernah, dan baru tanggal 16 itu pun ke Sakatata ya, bukan kepada 7 terpidana yang lain gitu ya. Itu sudah dijelaskan dalam persidangan ya, bahwa fakta itu dan itu sudah terungkap.
Jelas bahwa mereka itu tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum ya ketika mereka diperiksa di awal. Ada dugaan penyiksaan, penganiayaan yang tidak dibenarkan secara HAM ya, itu sudah dikuatkan dua lembaga negara loh, LPSK dengan Komnas HAM ya. Ini juga tidak menjadi masukan pertimbangan. Saya tidak tahu ya, sekali lagi kita belum bisa berkomentar banyak sebelum kita membaca seluruh pertimbangan dari majelis hakim ya. Ya, kita memang pasti akan melakukan langkah hukum ya, kami tidak akan diam. Sekali lagi menegakkan aturan kebenaran ini banyak jalan yang akan kita tempuh ya. Proses laporan polisi kami juga masih berjalan karena ini adalah terlepas dari putusan PK ya tentang kesaksian palsu ya, memberikan keterangan palsu misalnya terhadap Dede dan Aib. Mereka ini dalam keterangan yang membuat mereka para terpidana ini dihukum ini kan oleh karena adanya keterangan dari Aib dan Dede di pertama ini yang memberikan informasi ke Aibtu Rudiana saat itu ya kan. Lalu berkembang peristiwa ini, lalu sekarang peristiwa itu akan cerita berbeda ketika Dede mengaku bahwa itu bohong atas rekayasa, bahwa itu tidak pernah terjadi. Dia berani bersumpah ya, dan bahkan memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya sekarang kalau Dede dan Aib ini sudah berbeda pendapat, apakah masih valid keterangan mereka yang dipakai untuk menghukum para terpidana itu? Itu pertanyaan, apakah itu bukan kekiluan, bukan kekilafan? Walaupun kata Bu Elsa tadi harus diuji, ya kalau mau diuji ya karena ini LP masih berjalan ya kami akan kawal. Kan ini berarti salah satu bohong kan? Kalau nggak Aib ya Dede yang bohong kan gitu. Ini harus dibuktikan oleh penyidik. Ini kami minta. Dugaan penyiksaan, penganiayaan, kode etik sudah membenarkan saat itu terjadi oleh kepolisian. Tapi pidananya belum diproses. Kami kawal pidananya. Ini harus dibahas, harus diproses. Jadi kami akan kawal ini tetap gitu loh. Kami akan kawal. Ya kan ini harus jalan. Karena ini dua hal yang terpisah, bukan tidak terkait dengan proses PK yang dikabulkan atau ditolak. Dari awal saya katakan ini tidak terkait gitu Mbak Patricia. Bang Jutek, tapi kemudian hasil PK di MA memakan waktu yang ternyata tidak begitu lama. Perkiraan kita ini akan memakan waktu yang cukup lama, tapi kemudian lebih cepat dari perkiraan. Anda ingin menanggapi ini? Ya, memang secara surat edaran Ketua Mahkamah Agung kan bahwa PK ini mereka ada aturan internal ya, bahwa itu tidak boleh lebih dari 90 hari kerja ya. Jadi 90 hari ini saya pikir kalau itu terakhir itu sidang Bang Jutek. Sakatatal dimulai dengan terakhir pas lah kurang lebih gitu. Ya, saya pikir pas memang ya kurang lebih lah ya. Itu apa yang disesuaikan karena maksimum di 90 hari. Mbak Patricia, kami hanya ingin pastikan bahwa kami saat ini masih agenda utama kami menenangkan keluarga terpidana, menenangkan para terpidana, sambil kami menunggu salinan putusan. Sesudah itu baru kami akan mengambil langkah hukum lanjutan ya terkait dengan laporan kami di Barreskrim. Tentu kami akan dorong lebih kencang lagi karena ini udah nggak ada beban ya, hasilnya bagaimana kami akan dorong gitu kan. Ini silakan ya, karena ini jelas loh ya, dugaan penganiayaan itu sudah diperiksa etik, sudah dijatuhin hukuman pula secara etik. Bukan berarti selesai etik itu pidana tidak jalan kan gitu. Ya, ini kami laporkan ya. Itu satu. Yang kedua adalah soal Aib dan Dede. Salah satu berbohong harus dibuktikan oleh kepolisian. Siapa yang benar? Pernyataan Dede yang benar atau pernyataan Aib yang benar atau mana yang salah? Ya ini kita akan kawal lah. Kita akan kawal dua LP kami ini, kami akan kawal ya, termasuk ke Pak Pastren. Ya, kita akan kawal. Putusan Mahkamah Agung hari ini saya lihat tidak menyentuh kepada materi kan, hanya menyangkut kepada formil, tidak terpenuhinya apa yang disebut dengan novum, kekhilafan dan keadaan baru. Jadi tidak merubah apa-apa. Jadi tidak merubah materi hukum. Jadi menurut saya kembali kepada titik nol, hanya permohonan kami ditolak, itu aja kan gitu. Ya, jadi secara hukum yang kami laporkan itu masih berjalan dan relevan. Jadi tetap kami akan kawal gitu Mbak Patri. Jadi masih fokus dari sisi psikologis dulu ya untuk keluarga maupun juga terpidana. Oh iya itu jauh lebih penting dari tadi kami ya. Bagaimana Mbak Patricia, ini perhitungan hari nggak jalan loh.
karena mereka seumur hidup. Baik. Kalau misalnya 20 tahun masih bisa hitung remisi, ya sial-sial berapa tahun lagi mereka bisa bebas. Ini nggak akan pernah bebas. Oke. Ya, jadi Baik. kami pun akan berusaha untuk melepaskan dengan segala cara, tentunya dengan cara-cara konstitusional. Baik. Gitu. Oke, Bu Elsa, waktunya Anda mengomentari apa yang tadi mungkin tidak selesai di segmen awal, tapi kemudian ini berkaitan dengan dua hal tadi yang tadi juga saya tanyakan kepada semua narasumber adalah soal kehilapan hakim maupun juga novum yang disebutkan bukanlah bukti baru. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, ingin saya sampaikan bahwa kan kejelasan detailnya terhadap putusan itu kan kita belum terima ya, sehingga kita tunggu putusan itu. Dan jadi tidak ada kehilangan hakim seperti apa, ya kan gitu. Nah, tentang novum saya sudah kan berulang kali saya bilang novum itu saksi itu tidak asal dia berani memberi sumpah, tetapi harus diverifikasi, diaudit dan validasi. Dengan validasi itu valid ya, novum itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita sebagai contoh aja. Ada dasarnya nggak itu, Bu? Ada itu, bukan Gimana? kita. Bahwa Di teori itu hukum saya teori hukum ngajar, Pak. iya. Saya ini belajar dari Ibu. Saya nyerap ilmu. Ya, saya nggak ada waktu harus, untuk menjelaskan. Saya nanti nggak selesai saya memberi keterangan. bahwa nanti, itu harus ini itu di UHAP apa di mana? Validasi, iya memang itu teori. Ya kan teori kan belum. Ya, teori hukum itu yang digunakan dalam praktek, Pak. Iya, tidak jadi hukum positif kita. Sekarang saya kan nggak selesai saya memberi keterangannya, Pak. Kita berikan kesempatan untuk Bu Elsa berbicara. Tolonglah saya bicara dulu. Baik, silakan, ya, Pak. Bu Elsa. Kalau nanti kita berdua lah kita akan memberikan sharing ya. Saya nggak berani bilang Bapak belajar sama saya. Bapak kan lebih bintang 3, saya kan nggak ada bintangnya. Dan kemudian saya itu harus namanya novum itu di valid, ya, akurat, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, saya ini bikin amicus curiae yang nanti akan saya bukukan dan akan bisa dibaca se-Indonesia. Mungkin tahun depan selesai karena amicusnya sudah selesai kan. Sudah saya kirim ke Mahkamah Agung. Di situ saya menjelaskan secara detail baik teori maupun praktek. Dan kemudian saya kan juga pengajar, dosen. Dan kemudian saya juga menjelaskan sebagai contoh ada saksi. Jadi bukan saksi baru aja, berbeda dengan yang dulu, bukan begitu. Tunggu Mbak, saya tadi kan terhenti karena dipotong Pak. Bu Elsa, ada kemudian, mohon maaf saya potong. Kalau Anda berbicara soal keterangan saksi harus valid, ada keterangan Aep dan juga Dede yang sepertinya semakin kesini sudah bertolak belakang, Bu. Artinya apa yang ingin Anda jelaskan itu sebetulnya harus di sini? Diproses hukum. Harus diproses hukum, Mbak, praktis. Diproses hukum sehingga ada putusan yang inkrah, dan putusan itulah yang menjadi novum. Tetapi Aep tidak pernah datang ke persidangan, Bu. Bukan persidangan PK, Mbak. Ini kan nggak ngerti proses hukum sih, nggak menghukum acara. Baik. Maksudnya di perkara yang benar. Maksudnya sekarang kan Pak Jutek sedang melakukan upaya hukum nih, Pak Jutek. Melaporkan Aep. Nah, buktikan nanti dalam proses itu bukan di putusan, bukan di perkara PK loh. Itu setelah nanti inkrah, hasil inkrahnya apakah Aep yang benar atau Dede yang benar, itulah yang menjadi novum. Begitu, bukan Aep nggak pernah datang, memang nggak perlu datang. Kalau PK itu kan kewajiban dari si pemohon PK untuk membuktikan. Jadi kalau orang nggak ngerti aturan KUHAP, jadinya kayak begini. Dan ini sudah main medsos dan sudah memberikan image, sehingga main medsos ini jadi merasa yakin akan benar. Jadi kan nyatanya kan enggak, PK-nya ditolak. Baik. Dan Kalau gitu Bu Elsa, apa yang menjadi
ini saya masih bersama dengan Bu Elsa. Bu Elsa, apa yang menjadi catatan Anda kalau gitu dari sisi sistem peradilan melihat kasus ini? Ya, kita kan ada aturannya, ada KUHP, ya, ada KUHP. Nah, KUHP ini mengatur semua tentang aturan-aturan prosedur hukum, prosesnya. Ya. Jadi kalau tidak mengikuti ya otomatis tidak bisa dianggap novum itu valid, akurat, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, ya, saya kan membahas ada saksi mengatakan Eki itu meminum Zenit 10 butir, umur 16 tahun. Dan setelah saya konsultasi sama dokter dan farmasi, dari hasil kalau minum itu umur segitu, nggak usah naik motor lagi, udah DOD dia, Ya. udah mati di tempat. Nah, seperti itu kan tidak logika, Oke. tidak valid. Bu, Jadi akan hal-hal ada seperti itu. ya akan ada langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari terpidana. Tanggapan Anda, Bu? Ya nggak apa-apa, silakan. Memang bebas kok. Ya. Siapa yang mau melarang? Oke. Iya, silakan mau Pak sampai kapanpun silakan. Baik. Bagi kita nggak ada masalah. Kalau saya jelas Pasren, dinyatakan Pasren, mereka menginap di Pasren. Sudah jelas terbukti Pasren rumahnya kecil, kamarnya 3, dan tidak pernah satu kali pun menjadi tempat anak-anak muda menginap. Terus dikontrakan, setelah saya cek dikontrakan itu pun rumah itu 2 hari sebelum kejadian sudah ada pengontraknya dan saya sudah cek. Jadi hal-hal demikian banyak bukti-bukti yang saya dapati juga yang saya masukkan dalam amicus curiae. Sehingga saya bilang semuanya harus bukan asal memberi kesaksian di bawah Baik. sumpah, tapi harus akurat, Harus valid validasinya dan juga jelas. akurat. Kemudian ada validasi. Baik. Iya, Pak dan Susno? mudah diverifikasi atau diaudit. Ya, Baik, Pak Susno, Ya. apa yang menjadi masukan Anda untuk tim kuasa hukum terpidana yang masih akan berjuang, Pak, setelah PK-nya ditolak? bagus. Ya silakan berjuang, masih ada jalan. Carilah kebenaran material gitu. Enggak. Kebenaran materialnya bagaimana, bahwa ada peristiwa pembunuhan apa tidak, kemudian apakah orang yang sekarang di dalam penjara itu kalau ada pembunuhan itu pelakunya. Jadi kita cari kebenaran material kan, karena jangan sampai karena orang ini kan tidak menghitung hari dia di dalam itu, tapi menghitung kapan dia mati. Gitu. Oke, saya kira itu aja. Masih optimis, Pak, bahwa kasus ini masih akan memberikan keadilan untuk semua pihak? Keadilan itu kalau Tuhan menghendaki, ya, mentakdirkan mereka mendapatkan keadilan dan kebenaran, tidak bisa dibendung caranya. Ada saja jalannya. Itulah yang paling maha kuasa ya. Kalau yang kita lakukan di dunia ini, peradilan ini kan sandiwara kita aja. Soal hukumnya, bagaimana kita memandangnya. Karena hukum itu kan tidak 1+1 2. Misalnya Hakim Agung mengatakan tidak ada kehilapan hakim, kata dia, kan boleh. Pak Jutek mengatakan ada ini kehilapan, boleh-boleh saja. Nah kemudian tidak ada novum, yang novum tuh harus begini-begini, kata dia, kata yang ini begitu. Ya, apalagi kalau berada pada posisi hakim, apa yang dia bilang kan nggak bisa dibantah kan. Jadi, tapi ingat tanggung jawabnya kepada ilahi, itu saja. Kita ini akan mati. Hidup di dunia ini kalau di akhirat itu kan hanya berapa katanya, 45 menit ya. Ya. Nah situlah kehidupan abadi. Rasakan nanti. Ya, Oke. cukup lah. Oke, Bang Jutek, terakhir sebagai afirmasi apa rencana tim kuasa hukum terpidana setelah PK ditolak? Ya, kami banyak langkah yang akan kami lakukan, Mbak Patricia. Ya, apa yang Pak Susno sampaikan saya setuju tadi. Ya, ini sudah diputus oleh hakim. Ya, hakim berpendapat ini yang benar, silakan dipertanggungjawabkan kepada yang Maha Kuasa. Kami sebagai manusia, sebagai yang tidak berdaya saat ini, ya kita hanya bisa berserah. Kita tidak bisa kata-kata. Tadi kami lihat para terpidana begitu terpukul, kami datang cukup lama. Sampai habis suara saya menenangkan mereka ini. Ya, kami
ya sama-sama kita berpelukan, kita menangis, kita kuatkan mereka. Dalam arti kata, ya itu yang pertama kita lakukan. Setelah ini kami akan memikirkan langkah lanjut setelah kami membaca seluruh berkas pertimbangan hakim. Yang sementara diumumkan kami kan dapat menangkapnya, hakim itu menolak secara formil bahwa sesuai dengan KUHP 263 ayat 2 ya dan 3 bahwa itu seluruh persyaratan PK ya secara formil kita dianggap tidak memenuhi ya. Ya nggak apa-apa, ya baik itu kekilapan, kekeliruan, juret paksi, jurisnya atau novum dianggap tidak ada. Ya kita lihat pertimbangannya bagaimana. Ya. Karena menurut kami itu kita hadirkan novum, hadirkan kekeliruan, pertentangan keputusan, kita hadirkan ahli untuk menjelaskan. Ya semua itu seperti tidak berdaya. Itu yang tadi katakan di hukum itu 1 tambah 1 tidak otomatis 2. Ya bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 10. Tergantung sama dengan ibarat selalu saya juga sampaikan ketika saya mengajar kepada teman-teman mahasiswa, saya sampaikan ya kita ibaratkan kita memegang seekor burung ya di tangan kita. Lalu saya bertanya kepada mahasiswa, burung di tangan saya ini hidup atau mati? Ya, kalau mahasiswa mengatakan itu hidup, tangan saya cukup saya genggam itu burung, lalu saya lepas burung itu mati. Baik. Kalau mahasiswa itu mengatakan burung itu mati, saya tidak perlu menggenggamnya, saya lepaskan burung itu hidup. Jadi yang menentukan hidup dan mati burung itu adalah orang yang memegangnya. Ya. Ya, saat ini kita percaya bahwa para hakim itu ibarat yang memegang burung tadi, ya. Nah, saya ibaratkan itu ya di tangan majelis hakim yang agung itulah bisa melihat fakta yang kami hadirkan itu sesuai tidak dan sebagainya. Ya, jadi marilah kita terus berjuang. Kami tidak putus asa, kami terus kuatkan. Kami tetap semangat. Secara manusia kami tentu terpukul ya. Karena kami yang menangani mereka, kami yang sering berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Kami yang melihat cerita mereka itu betul apa tidak. Ya, kami yang bertemu, kami yang berkomunikasi lah dengan para terpidana, dengan keluarga. Ya, jadi secara manusia, biar kami cooling down dulu Mbak. Ya, dari tadi begitu banyak undangan, dari teman-teman media juga banyak yang saya mohon maaf. Karena saya tidak bisa berkomentar apa-apa, karena kami belum membaca pertimbangan-pertimbangan putusan. Baik, gitu, Bang Jutek. Bang Jutek, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Salam untuk para terpidana maupun juga keluarga. Dan terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung di NTV Prime Dialog hari ini Pak. Dan berbagi perspektif atau pandangannya. Kemudian Bu Elsa Syarif, terima kasih Bu Elsa. Salam untuk Pak Rudiana. Salam sehat semuanya. Kita jumpa di lain kesempatan.